Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semuanya. Saya akan menyampaikan tentang lanjutan dari koreksi citra satelit kemarin. Hari ini kita akan eh, mengerjakan koreksi terakhir, yaitu koreksi atmosferik dengan menggunakan tekniknya adalah Dark Object Subtraction atau DOS. Biasanya disingkat menjadi DOS. Nah, ini saya terangkan dulu, saya ulangi lagi seperti yang pertemuan sebelumnya, bahwa perjalanannya kan seperti ini. Dari matahari kemudian diterima objek ini, tapi sebelumnya sudah dipantulkan, terjadi attenuation atau di situ terdapat absorption dan scattering dari cahaya atau spektrumnya matahari ini oleh atmosfer. Kemudian ada yang diteruskan sampai ke objek, kemudian dipantulkan. Nah, terjadi attenuation lagi di atmosfer yang untuk yang kedua. Nah, kemudian baru diterima oleh sensor. Sensor ini menerima dua, satunya adalah dari matahari ini terkena atmosfer langsung masuk ke sensor. Nah, ini yang akan kita hilangkan. Pada dasarnya koreksi atmosferik itu adalah menghilangkan efek dari atmosfer ini. Salah satunya adalah yang paling utama menghilangkan pet radiance ini. Jadi pet radiance inilah yang dikurangi. Nanti di rumusnya itu sebenarnya kita akan mengurangi pet radiance ini agar yang diterima oleh sensor satelit ini hanya pantulan dari objek, sehingga koreksi atmosferik ini nanti hasilnya adalah surface reflektan atau pantulan dari objek permukaan buminya. Nah, begitu ya secara singkat teman-teman. Saya lanjutkan lagi. Ini sama, kalau ini hanya sekedar rumusnya saja atau yang energi yang diterima sensor yang didapatkan. Kemudian ini proses seperti kemarin, kita sudah melakukan dari DN menjadi edge sensor radiance, kemudian yang kedua dari edge sensor radiance menjadi sensor reflektan. Nah, sekarang kita akan mencari surface reflektan. Nah, ini sebenarnya membutuhkan kondisi atmosfer. Kita harus mengetahui dulu kondisi atmosfer saat citra tersebut atau satelit tersebut merekam citra. Dan aerosol properties. Aerosol ini kan yang ada di udara, partikel-partikel yang ada di udara pada saat citra direkam. Nah, sebenarnya untuk mencari ini agak sulit karena di negara kita untuk data-data tentang atmosfer ini masih sangat terbatas. Namun kita bisa mendekati dengan beberapa metode. Saya lanjutkan. Nah, sebenarnya ada dua kondisi umum atau dua kategori umum, general kategori dalam koreksi atmosferik. Yang pertama adalah teknik berdasarkan insinnya atau dia dari sin citra tersebut atau dari tampilan dari citranya itu sendiri. Nah, ini biasanya memerlukan asumsi yang utama itu adalah bahwa kondisi atmosfer yang ada dalam satu scene itu dianggap sama, meskipun seperti citra Landsat yang kita gunakan, dia bisa mencakup dari Jawa Tengah bagian barat sampai Jawa Tengah bagian timur di sekitar Wonogiri, tapi kita menganggap kondisi atmosfernya itu sama. Nah, di situ di dalamnya ada banyak metode. Yang pertama ada dark object subtraction. Ya, ini yang akan kita lakukan, hanya satu ini dari banyak sekali metode. Kemudian yang kedua ada rationing. Nah, ini dia memang bukan benar-benar koreksi yang true. Terus kemudian shadow teknik. Terus yang terakhir ini empirical line method. Nah, kemudian yang kedua ada radiative propagation atau transfer model. Ada Lotran, Motran, Acorn, Flash. Nah, Flash ini bisa kita pakai dari software DNV. Ada juga menggunakan Flash. Kemudian Fastcode 6S ini Second Simulation of Satellite Signal in the Solar Spectrum. Ada Atrem, Abda dan sebagainya ya. Tapi kita hanya akan menggunakan yang DOS saja, karena memang DOS ini paling mudah digunakan dan paling umum, karena kita tidak memerlukan parameter dari aerosol maupun kondisi atmosfer itu sangat detail, sehingga kita hanya mendekati menggunakan teknik objek gelap. Objek gelap itu nanti untuk menghilangkan efek pet radian. Nah, asumsi dari DOS ini yang pertama adalah yang perlu teman-teman ketahui. Yang pertama, kita mengasumsikan bahwa atmosfer ini
seragam di semua citra, baik itu di tengah, di pinggir, di bagian pojok, itu semua sama. Kita menganggap satu scene itu kondisi atmosfernya itu sama. Kemudian yang kedua, atmospheric correction limited to removal of bad radiant effects. Sebenarnya ini untuk menghilangkan bad radiant ini juga mengalami limitasi, cuman kita masih bisa memanfaatkan pendekatan dari DOS ini. Terus yang ketiga, tidak benar-benar atmospheric correction, tapi hanya merupakan adjustment. Jadi kita hanya melakukan adjustment, istilahnya mendekati atau memodelkan saja. Terus kemudian kita membutuhkan setidaknya satu black target. Black target ini adalah objek yang gelap. Nah, contohnya apa objek yang gelap ini? Satu, air. Air tapi yang seperti apa? Air yang jernih, clear, kemudian deep water, berarti dia air dalam. Air dalam ini bisa kita dapatkan di laut, danau yang dalam juga. Nah, ini biasanya dipilih menjadi dark target atau sampel objek yang gelap untuk melakukan koreksi DOS itu tadi. Terus kemudian kedua, objek yang kedua, kalau air ini tidak didapatkan dalam scene kita, yang kedua itu adalah dense vegetation yang lebih gelap di visible red green blue itu. Jadi kita mencari vegetasi dengan kerapatan yang sangat tinggi, biasanya dia sering lebih gelap tampilannya, ronanya. Nah, ini bisa kita lihat di band merah daripada di band yang lain. Kemudian yang terakhir yang bisa kita gunakan juga adalah shadow atau bayangan. Meskipun bayangan ini sangat jarang sekali yang benar-benar gelap, kecuali kalau misalnya kita mendapatkan bayangan itu misalnya di tengah hutan, terus dari atasnya juga ada awan. Nah, ini bayangannya itu bisa sangat gelap. Terus ini sampel yang kita pakai itu benar-benar membutuhkan yang dia itu sangat gelap gitu ya, untuk beberapa range atau bandnya. Terus kemudian ada calibration panel. Nah, ini kita tidak menggunakan. Nah, ada masalahnya juga untuk DOS ini. Kita tidak benar-benar bisa menghitung variasi spasial di atmosfer. Nah, ini balik lagi ke yang nomor pertama, asumsi pertama, bahwa kita menganggap atmosfer itu seragam. Padahal sebenarnya kan kondisi atmosfer itu akan berbeda. Misalnya kita berada di perempatan Gejayan, itu kondisi atmosfernya akan berbeda dengan misalnya kita berada di Turi Sleman. Nah, itu padahal itu masih dalam satu perekaman citra yang kita gunakan. Citra Landsat-nya itu kan mulai dari paling barat sana kan hampir sampai Cirebon ya. Terus kemudian di paling timur itu paling timur bawah itu kan sampai Wonogiri, itu kan hampir sebagian besar Jawa Tengah diliputi citra Landsat tersebut. Terus problemnya yang kedua, truly dark pixel atau pixel yang benar-benar gelap itu sangat jarang sekali didapatkan sebenarnya. Nanti kalau teman-teman akan mempraktekkan ini dan akan saya contohkan juga bagaimana cara mengkoreksinya. Nah, ini untuk formulanya. Formulanya ini mudah. Diawali dari rumus RC dikurangi R min RSI. RC ini adalah hasilnya nanti, citra yang kita hasilkan dari koreksi atmosferik. Kemudian R ini adalah input bandnya. Dari mana inputnya? Inputnya adalah TOA reflektan atau reflektan at sensor. Kemudian yang kedua dikurangi dengan RSI. RSI ini didapatkan dari mana? Ini nanti dari sampel yang kita ambil, dari sampel dark object. Min atau rata-rata dark object yang berada di TOA reflektan tadi dikurangi 2 kali standar deviasi dari dark object tadi. Nilainya maksudnya. Nah, kalau sudah seperti ini ada dua kan sebenarnya, dari RC sama dengan R dikurangi RSI. Terus RSI-nya itu seperti apa? Nah, ini sebenarnya bisa digabungkan, penyederhanaan rumusnya ada di bawah ini. RC sama dengan R dikurangi min RW dikurangi dalam kurung lagi 2 kali standar deviasi RW. RW ini sampel. Nah, saya lanjutkan lagi. Contohnya seperti ini. Ini kan ada citra. Ini misalnya ditampilkan citra yang band 1 saja misalnya. Nah, kita mencari
objek yang benar-benar gelap. Contohnya tadi kan salah satu objek yang dicari tadi itu kan laut dalam jernih, tanpa ada sedimen, terus tidak ada sunglint. Sunglint itu apa? Sunglint itu kalau misalnya kita lihat dari citra itu pantulan dari matahari terhadap objek air yang dia dibalikkan atau dipantulkan, sehingga kadang objek air itu kan ada alur-alur yang sangat cerah. Nah, itu sunglint namanya. Terus kemudian misalnya ini saya mengambil satu titik di sini. Nah, ini kita ambil sampelnya, nilainya berapa sih untuk di lokasi titik ini. Band pertama ini nilainya 0, sekian misalnya. Nah, terus kita cari juga di sampel pertama, value sampel pertama ini band 1 itu 0,19559 misalnya. Terus lanjut band 2-nya berapa, band 3-nya berapa, band 4 berapa. Ini pada satu lokasi ya. Nah, kita akan mencari 5 sampel ini nanti. 5 sampel. Ini hanya saya contohkan satu sampel, kita mencari 5 sampel. Kemudian kita hitung rata-ratanya. Sampel untuk rata-rata band 1 itu nilainya berapa sih? Terus rata-rata band 2 nilainya berapa? Average ini rata-rata atau min. Nah, kemudian standar deviasinya berapa? Standar deviasi STD-DEV. Nah, ini nanti di Excel ada rumusnya sendiri. Terus kemudian kalau misalnya contoh ya, ini kita hanya menghitung 1 pixel, padahal kita harusnya menghitung 1 sin. Ini kalau saya hitungkan 1 pixel, nilai R itu 0,19559, kemudian rata-rata RW ini 0,2, terus kemudian standar deviasinya ini 0,008. Nah, ini kalau kita masukkan rumusnya nanti hasilnya 0,01203 di pixel itu. Ini sudah hasil koreksi dari atmosferik tadi atau DOS. Kita lanjut ya teman-teman, maaf sini saya pindah lokasi. Ini nah, asumsinya adalah teman-teman sudah melakukan koreksi top of atmosphere untuk yang sensor reflektan ya. Dan langkah selanjutnya adalah kita mencari sampel dark object. Dark object ini seperti yang diterangkan tadi, bahwa dia tubuh air dalam, jernih, atau dia tidak keruh ya. Nah, kalau kita cari di sini, sebelum itu teman-teman harus memahami bahwa kita menggunakan band yang visible untuk mencari sampel band 1, 2, dan 3. Nah, ini 3 band ini. Kenapa harus 3 band ini? Kalau kalian menggunakan band yang infrared 457 ini, 45 dan 7, itu kalian akan mendapatkan dia gelap semua, dark object semua, karena air diteruskan. Sehingga kita menggunakan yang band 1, 2, dan 3 atau yang visible band. Nah, misalnya kita mencari objek yang tubuh air ini di sini nih. Sampel pertama misalnya sampel pertama di sini. Kemudian kita akan mencari nilai-nilai dari sampel pertama ini itu berapa. Saya menggunakan tool identify. Nah, ini. Tapi teman-teman juga harus setting dulu identify-nya ini jangan topmost layer, karena kalau topmost layer ini yang terambil hanya nilai dari toa band 1 saja. Nah, ini kamu ganti ke visible layer. Kemudian ini semua diaktifkan. Yang di layer ini dicentang semua, terus kemudian kamu klik 1 di sini. Nah, ini kamu kopikan. Nilai-nilai ini kan keluar semua ini. Jadi efektif sekali, klik ini kamu dapat 6 band 1 sampai band 7 kecuali band 6. Nah, terus kemudian band satunya berapa, klik kanan, copy, masukkan ke Excel-nya. Nah, ini Excel sebenarnya saya sudah bikin ya, tapi ini misalnya saya praktekkan untuk yang kosong, misalnya band 1. Pastekan ke sini. Kemudian lanjut lagi band 2, kopikan lagi ke sini. Untuk sampel pertama nilai band 1 sekian, nilai band 2 sekian, itu artinya seperti itu tabelnya. Terus ini yang ketiga, terus ini yang keempat, lanjutkan sampai selesai semua band. Copy, masukkan lagi ke sini, klik sini,
bawahnya klik kanan, copy, masukkan lagi ke sini. Nah, terus kemudian misalnya sampel kedua, pertanyaannya adalah boleh nggak mengambil misalnya ada waduk atau danau di daratan. Kalau misalnya teman-teman tidak ada air laut, boleh, tapi kalau misalnya masih ada air laut, usahakan air laut. Terus kemudian bagaimana kalau laut yang bagian ini, yang bagian utara, laut Jawa yang di bagian utara ini saran saya tidak, karena dia cenderung tidak jernih, cenderung keruh, karena sedimentasinya banyak sekali. Ini kalau kita lihat kan ini banyak sekali yang agak putih-putih ini ya, ronanya ini kelihatannya. Ini sedimentasinya lumayan banyak, sehingga mendingan kita mengambil di Laut Jawa. Nah, terus ini misalnya sampel kedua kita letakkan, kita cari misalnya yang kira-kira sudah gelap. Nah, di sini misalnya kita klik. Oh, ini ban satunya ketinggalan. Kita klik, kita masukkan lagi. Nah, ini. Oh, sama gimana ini? Oh, nggak masalah, karena ya kita sudah berbeda sampel kok, sudah beda lokasi tapi ternyata pixelnya sama, ya nggak apa-apa, dimasukin aja. Terus lagi lanjut ya sampai band 7. Ya. Nah, ini asumsinya teman-teman sudah bikin 5 sampel. Contohnya misalnya sampel ketiga kalian di sini. Ya, ini sampel ketiga misalnya. Atau kamu sampel ketiganya misalnya di sini. Terus sampel keempatnya misalnya di sini. Sampel kelimanya misalnya ini sudah agak dalam. Jangan pas di awan ya, tapi di sini misalnya. Boleh saja. Nah, itu. Terus kalian masukkan lagi ke Excel seperti ini. Nah, contoh yang sudah jadi, contohnya adalah ini, misalnya seperti ini yang sudah jadi. Kemudian dicari rata-ratanya. Average ini sama dengan min ya, ini min, seperti yang di rumus tadi. Ini min, nah ini caranya adalah sama dengan average. Nah, ini dari C7 sampai C11, terus kemudian di enter. Nah, kalau sudah di enter, ya ini ditarik aja ke kanan. Nah, ini sudah. Terus kemudian standar deviasi bagaimana? Sama rumusnya, stddev dalam kurung dari kolom yang ini, band pertama, terus kemudian dari C7 sampai C11 ya, di enter, terus ini dibawa ke kanan, set ini. Nah, RSI ini boleh kalian hitung, boleh enggak. Ini kalau misal pun kalian delete pun enggak masalah, karena RSI ini nanti sebenarnya kita masukkan ke rumusnya di ArcMap-nya untuk pas pemrosesan itu. Nah, kemudian kalau ini sudah selesai ya teman-teman, asumsinya kalian sudah ngambil 5 sampel, sudah kalian isikan nilai-nilainya. Jangan lupa inputnya adalah yang hasil koreksi atmosferik TOA. Nah, kemudian bagaimana cara merubah dari nilai TOA tadi ke surface reflectan? Kita masuk ke ArcMap menggunakan toolnya raster kalkulator seperti biasa. Raster kalkulator. Nah, silahkan buka modulnya. Di sini kan contohnya di nomor 4 ini sudah ada. Ini mencontohkan untuk band 5 misalnya. B5 TOA ini nilai dari atau raster dari TOA. Kemudian ini rata-ratanya 0,023772, ini rata-rata dari sampel di band 5. Kemudian 2 kali ini standar deviasinya dari sampel di band 5. Standar deviasi dari 5 sampel tadi di dark object di band 5. Terus kemudian masukkan rumus tadi di raster kalkulator. Sabar dulu, kita tunggu.
Sebenarnya ini tidak sulit teman-teman, hanya kalau kalian mencoba ini hanya nggak sampai 1 jam selesai. Nah kemudian kita kopikan ini ya, ini kita copy ya tadi ya. Nah, ini kita copy. Kalau saya masukkan ke notepad dulu biar dia terus dari notepad ini saya masukkan lagi ke di artmapnya ini. Nah jangan lupa ini B5 TOA ref1 ini harus kamu ganti karena ini band inputnya, kita ganti B1 TOA underscore B1 seperti yang kita punya ini kan yang di layer ini kan TOA band 1. Terus ini apa, ini rata-ratanya. Nah band 1 itu rata-ratanya berapa dari sampelnya, ini kan ketemu 0,113. Ini copy saja, masukin, ganti untuk nilai yang ada di sini. Kemudian 2 kali standar deviasi, ini diganti juga nilai standar deviasi dari Excelnya, bawahnya ini 0,0318, gantikan standar deviasi. Nah teman-teman, kenapa ini masih tanda merah? Karena ini tadi kita ngopi minusnya itu kan, kalau dari Word atau dari PDF itu dia tidak standarnya artmap. Nah ini kita select tanda minusnya ini, kita ganti minus yang ada di artmapnya atau titelnya ini. Nah ini kan jadi lebih kecil lah itu kan, beda kan, perbedaannya kan kelihatan, ini minus yang artmap, ini minus yang dari Word. Nah ini, nah kalau ini nah ini kan hilang kan tanda minusnya, tanda silangnya tadi. Kemudian output rasternya silahkan disimpan ke misalnya di sini, namanya B1 surface reflectant misalnya. Saya pindah di sini misalnya. Nah terus ini kalian oke. Nah kalau misalnya ini nggak keluar indikatornya apakah dia jalan atau enggak, kamu bisa lihat dari geoprocessing, klik result. Nah ini kan ada current sessionnya ini, kalau misalnya ini raster calculator ini kan ada jam pasir ini ya, kalau ini masih jalan berarti dia masih processing. Kita tunggu sebentar. Sambil menunggu saya terangkan ini ya teman-teman ya. Jadi kan sebenarnya kita itu menghilangkan nilai ini, nilai atmospheric path radiance. Ini kita hilangkan dari apa? Dari pendekatan dark object atau dark target kalau di gambar ini, kalau di diagram ini. Nah at satellite reflektannya ini adalah nilainya ini, yang kanan ini adalah nilai apa, reflektan dari sensor. Kemudian yang atas ini adalah surface reflektan. Hubungannya seperti ini. Nah kita menghilangkan yang di bagian bawah ini menggunakan rumus yang RSI tadi. Kan tadi rumusnya adalah ini, rumusnya R dikurangi RSI. Nah ini min RW ini adalah rata-rata dari dark object kan, terus 2 kali standar deviasi dari dark object di band tersebut. Nah kemudian R nya ini adalah TOA reflektannya. Sebenarnya rumusnya seperti itu teman-teman kalau dimasukkan. Nah hasilnya tadi sudah ya, hasilnya seperti ini. Kita bandingkan misalnya tadi band 1 ya, band 1 kita bandingkan dengan band 1. Kita klik. Nah ini bacanya gini, yang awalnya band 1 itu di pixel tersebut yang saya klik ini 0,119, setelah dikoreksi atmosferik dia berubah nilainya menjadi 0,02. Karena apa? Karena memang dari rumusnya itu, dari nilai pixel aslinya TOA ini dikurangi kan, dikurangi dari RSI tadi yang terdiri dari min atau rata-rata sampel dark object dikurangi standar deviasi dari dark object juga. Nah ini ketemunya ini 0,022. Nah itu contohnya. Kalau misalnya saya klik di bagian sini, ternyata dia ya sama saja 0,13, yang awalnya inputnya 0,136 dia menjadi 0,039.
seperti itu. Nah, sebenarnya saya sudah melakukan untuk semua band. Nah, contohnya yang sudah saya lakukan, kita masukkan dari yang sudah 3, 4, 5, 7 kita masukkan. Nah, ini yang sudah saya lakukan. Nah, nanti teman-teman juga melakukannya. Kalau misalnya sudah jadi satu, sebenarnya yang lainnya tinggal mengikuti saja, ganti nilainya sama ganti filenya ya. Nah, ini band 1, 2, 3, 4, 5, 7. Sekarang misalnya kita bandingkan band 5 yang awalnya toanya berapa, terus kemudian surface reflektannya berapa ya. Ini band 5 yang awalnya 0,1422 jadi 0,140 ya kan. Nah, kalau secara pandangan mata itu tidak akan banyak berbeda karena mata kita tidak mampu membedakan perbedaan piksel yang sekian ini. Nilai pikselnya kita nggak akan nganu, ini sama saja tampilannya. Tapi kalau secara nilainya kan ini berbeda, 0,185 jadi 0,183. Padahal kalau kita lihat secara tampilan ini nggak banyak berbeda ya kan. Nah, itu hasil dari koreksi atmosferik menggunakan metode dark object subtraction. Dark objectnya berdasarkan sampel 5 ini ya. Sampel 5 ini dengan pencairannya menggunakan band yang visible. Nah, itu teman-teman hasilnya seperti itu, cuman seperti itu, dan saya yakin kalian pasti bisa mengerjakan ini dalam waktu kurang dari 2 jam selesai. Ini 1 jam bahkan bisa selesai. Yang penting kalian menyiapkan ini Excelnya ini untuk mengisikan sampel, kemudian kalian menyiapkan modulnya jelas, kemudian citranya ini, inputnya jangan sampai lupa, inputnya ini kita menggunakan yang TOA reflectance. Nah, sampai sini dulu, terima kasih. Silahkan diselesaikan dan dikerjakan hasil praktikumnya. Oh ya, saya terangkan hasil praktikumnya. Ini kan kemarin sudah dari citra asli, kemudian jadi radian spektral, TOA reflektan, dan DOS. Nah, DOS ini yang kita lakukan terakhir ini tadi. Ini tabel pertama. Silahkan mencontohkan 3 band bebas, boleh band 3, 2, 1, 1, 2, 3. Kalau bisa jangan 1, 2, 3 tapi 4, 5, 7 misalnya, atau 3, 2, 7, 3, 2, 5, 4, 5, 2 gitu. Terus kemudian screenshot lah hasil koreksi yang citra Landsat 8. Ini citra Landsat 8 memang tidak saya ajarkan, tapi kalian mengikuti berdasarkan modul, dan saya rasa itu sangat mudah karena kita tidak memerlukan melewati koreksi radians, tapi kita langsung ke TOA reflectance. Nah, setelah itu dosnya sama. Cara dos koreksi atmosferik menggunakan dosnya ini sama dengan Landsat 7 yang baru saja saya praktekkan. Silahkan diikuti, sesuaikan dengan Landsat 8 kalian. Kemudian untuk tabel ketiga, perbandingan nilai piksel pada tiap hasil koreksi citra Landsat 7. Kalian ngambil sampel beberapa, ini 5 saja. Kalian ngambil sampel 5 di sembarang, kalian boleh meletakkan di mana saja. Ini hanya ilustrasi contoh. Sampel 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian silahkan masukkan nilainya. Band 1 itu citra aslinya berapa, terus band 2, band 3, band 4, band 5, band 7. Edge sensor radiannya berapa, TOA reflektannya berapa, dan terakhir tadi yang kita lakukan dosnya berapa, atau setelah koreksi atmosferik. Nah, ini silahkan kamu isikan. Ini sebenarnya nggak akan kesulitan kalian kalau kalian sudah mulai melakukan mencicil mulai dari pertemuan-pertemuan yang kemarin. Karena sebenarnya kalau materi praktikum yang koreksi ini sebenarnya hanya 2 pertemuan untuk koreksi radiometrik nih, tapi ini kita sudah 3 pertemuan ya. Nah, terus kemudian ini kalau sudah kalian masukkan semua nilainya, yaitu salah satu hasil praktikum tabel 3. Terus yang terakhir
hasil praktikum terakhir ini adalah lokasi sampel sampel dari Dart object kalian di mana saja. Ini saya hanya mencontohkan satu lokasi saja ya, tapi silahkan kalian screenshotkan posisi sampel Dart object kalian, kemudian masukkan nilainya. Kalau kalian sudah melakukan saat praktikumnya, kalian melakukan processingnya, ini kan pasti sudah ada tabelnya. Nah, tabelnya tinggal kamu masukkan di sini aja. Karena kalian mengerjakan yang ini tadi sama dengan kalian mengerjakan ini. Nah, itu. Untuk koreksi radiometrik hasilnya ada 4 ini saja, dan silahkan dikerjakan laporan praktikumnya. Terus kemudian citra ini akan kita pakai sampai yang DOS ya, sampai yang koreksi atmosferik ini akan kita pakai di pertemuan-pertemuan selanjutnya, sehingga ini harus kalian lakukan. Kalau ini tidak kalian lakukan, kita akan mengganggu praktikum-praktikum selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akan bertemu lagi di praktikum selanjutnya dengan koreksi geometri. Kita masuk ke koreksi geometri. Di situ nanti kalian akan belajar tentang layer stacking, kemudian kalian akan belajar tentang pemotongan citra, kalian akan belajar merubah proyeksi citra, dan kemudian kalian akan belajar koreksi geometri baik itu image to image dan image to map. Nah, itu sebenarnya kalian paling di dalam teori di kelas sudah diajarkan, tapi ini kita akan melakukan prakteknya. Terima kasih, semoga kalian selalu sehat. Sampai ketemu di praktikum selanjutnya, dan silahkan dikerjakan dengan semangat, karena ini nanti akan bermanfaat juga ke depan saat kalian memasuki dunia kerja. Terima kasih, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.